Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan ini adalah kajian hadis. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir aw sa'an min dabib, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin aw sa'an min aqit. Qala Abu Sa'id amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu fi zamani Rasulillah wa li Abi Dawud la ukhriju abadan illa sa'an. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu pada zaman Nabi kami biasa mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sok makanan, satu sok buah kurma, satu sok gandum, atau satu sok anggur kering, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain itu disebutkan so'an min aqit, atau satu sok keju. Qala Abu Sa'id, Abu Sa'id berkata, apa kata Abu Sa'id? Aku juga sampai sekarang masih tetap mengeluarkannya dalam kadar yang biasa aku keluarkan pada zaman Nabi SAW. Jadi amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu fi zamani Rasulullah SAW. Wali Abi Dawud, menurut riwayat Abu Dawud itu disebutkan la ukhriju abadan illa sa'an. Selama ini aku tidak akan mengeluarkannya, maknanya zakat fitrah itu, melainkan hanya satu sok. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kifarat, nisab atau kadar zakat merupakan perkara yang bersifat ta'abbudi. Tidak ada ruang bagi akal atau bagi kita untuk berperanan dalam masalah ini. Jadi kalau seandainya tentang nisab, kadar zakat, kifarat, maka ini jelas, tunjukannya jelas. Maka tidak ada ruang bagi kita untuk kemudian melakukan upaya untuk kemudian berperan dalam masalah ini. Ini sudah ditentukan. Nah, jika syariat telah menentukan suatu kadar tertentu, maka tidak boleh dikurangi. Karena pengurangan itu berarti tidak mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh ajaran agama yang mulia. Atau juga tidak boleh menambahnya. Artinya sudah tentu kadarnya itu, ya kita harus ikut dengan jumlah kadar yang telah ditentukan. Nah, oleh sebab itu Abu Sa'id Al-Khudri ini memprotes pendapat Muawiyah yang mengeluarkan zakat fitrah itu hanya setengah sok samar, setengah sok, sebagai pengganti kepada satu sok jenis yang selainnya, karena perbuatan ini bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat menganalisa lafaz hadis ini, pertama, kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu membayar zakat fitrah kepada orang yang berhak menerimanya, ketika itu Rasulullah berada di antara mereka. Nabi mengetahui kadar zakat yang mereka keluarkan, malah Nabi bersetuju dengan itu. Hal ini membuktikan bahwa hadis ini secara hukum berkedudukan sebagai marfu'.
Kemudian lafadz so'an min ta'am, satu so' dari ta'am. Apa itu makna ta'am? Ta'am itu menurut makna asalnya adalah sesuatu yang mencakupi semua jenis makanan dasar, baik gandum, buah kurma, dan lain-lain sebagainya. Kemudian lafadz sesudahnya diatofkan kepadanya dengan atof khas kepada am. Jadi so'an min ta'am itu ya. Dahulu lafadz ta'am itu apabila diucapkan bermaksud gandum, dahulu lafadz ta'am itu apabila diucapkan bermaksud gandum. Jika dikatakan misalnya pergilah ke pasar at-ta'am, maka itu bermaksud bahwa pasar tersebut tempat gandum diperjualbelikan. Lafadz ta'am itu dulu diucapkan bermaksud gandum itu. Jadi kalau seandainya dikatakan pergilah ke pasar at-ta'am, maka itu bermaksud pasar itu pasar tempat gandum diperjualbelikan. Nah, jika tradisi ini telah menjadi budaya, maka lafaz tersebut digunakan untuk maksud ini, sehingga ketika diucapkan maka maknanya langsung tertuju kepada gandum. Jadi artinya kalau itu sudah menjadi satu istilah, maka ketika istilah itu digunakan, maka dia tidak akan ada pemaknaan kecuali makna itu sendiri. Nah, dari analisa ini berarti ada lafaz ta'am itu di dalam hadis ini secara khusus menunjukkan makna gandum, akan tetapi menurut pendapat yang benar memahami secara umum tanpa mengkhususkannya dengan gandum. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu maka di dalam hadis ini dapat kita mengambil istifadah terkait dengan hadis yang baru saja kita bahas. Pertama, disyariatkannya mengeluarkan zakat fitrah itu sebanyak 1 sa' dari jenis yang telah disebutkan di dalam hadis tadi, karena nasnya itu jelas. Itu pertama. Yang kedua, zakat fitrah itu berupa makanan pokok kebanyakan penduduk negeri setempat. Nah, pada zaman Nabi, makanan pokok kebanyakan itu adalah buah kurma, gandum, keju, anggur kering. Nah, seandainya pada suatu negeri tidak terdapat jenis-jenis makanan dasar tersebut, maka itu boleh diganti dengan makanan pokok lainnya yang biasa dijadikan sebagai makanan dasar atau makanan asas itu di negeri setempat. Misalnya di kita Indonesia, makanan pokok kita apa? Beras gitu. Ada yang makanan pokoknya gandum, maka itu yang menjadi objek bentuk zakat yang dikeluarkan tadi. Kemudian yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang keteguhan Abu Sa'id dalam mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan itu, Abu Sa'id dia protes ketika Muawiyah mengeluarkan zakat fitrah itu setengah sa' thamara. Lalu Abu Sa'id mengatakan, yang benar itu saya tak pernah merubah kecuali apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini keteguhan Abu Sa'id. Kemudian yang keempat yang dapat kita ambil, bahwa boleh berijtihad karena ini merupakan aktivitas yang terpuji. Tetapi apabila ada nas, maka ijtihad tidak dapat dijadikan sebagai pegangan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.